pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali, yang kami hormati Koordinator Sekretariat beserta jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boyolali, yang kami hormati sahabat Bawaslu dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih bisa bertemu kembali dalam acara publikasi kinerja Bawaslu Kabupaten Boyolali tahun 2022 pada hari Senin 2 Januari 2023 dalam keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Tidak terasa tahun 2022 telah berakhir dan telah memasuki awal tahun 2023. Kurang lebih selama 1 tahun, itu pula Bawaslu Kabupaten Boyolali sudah melaksanakan tugas dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan tahapan pemilu 2024. Dalam rangka pertanggungjawaban kepada publik, maka Bawaslu Kabupaten Boyolali menyelenggarakan acara publikasi kinerja. Memasuki acara inti publikasi kinerja Bawaslu Kabupaten Boyolali tahun 2022 kepada Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sahabat Bawaslu dimanapun berada, Bawaslu Kabupaten Boyolali menyampaikan publikasi kinerja Bawaslu Kabupaten Boyolali tahun
Namun demikian, sebelum memasuki paparan kinerja Bawaslu Kabupaten Boyolali, terlebih dahulu saya, Taryono, sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali, akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya dengan adanya pola hubungan kerja Bawaslu Kabupaten Boyolali yang terbaru, juga harus ada pembagian divisi sesuai dengan PIC-nya masing-masing. Sehingga pada hari ini, saat ini, divisi akan ada beberapa perubahan. Sebagai contoh, divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat saat ini dipegang oleh Saudara Rubianto, Sarjana Sosial Islam, dengan dibantu oleh Wakordip, yaitu Saudara Muhammad Mahmudi, Sarjana Agama, Magister Hukum. Kordip Penanganan Pelanggaran, ini Bapak Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan dibantu oleh Wakordip, yaitu Bapak Rubianto, Sarjana Sosial Islam. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, selain itu, divisi SDM, organisasi, dan diklat, ini juga ada perubahan, yaitu dipegang oleh Bapak Muhammad Mahmudi, Sarjana Agama, Magister Hukum, dengan dibantu oleh Wakordip, yaitu Saudari Puspaningrum, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saudara-saudara, di dalam pola hubungan kerja yang terbaru, Kordip Penyelesaian Sengketa ini juga dipegang oleh Ibu Puspaningrum, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan dibantu oleh Saudara Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Sebagai kerja agar lebih efektif dari Bawaslu Kabupaten Boyolali juga membagi bagian atau korwil masing-masing, sehingga di sini ada 4 korwil di Boyolali, kita bagi menjadi 4 korwil, di mana korwil pertama ini meliputi Selo, Cepogo, Ampel, Busuk, Gladak Sari, dan Taman Sari. Ini dipegang oleh Bapak Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Sedangkan untuk Kecamatan Boyolali, Mojosongo Teras, Sawit, Bayudono, dan Ngemplak, ini dipegang oleh Ibu Puspaningrum, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saudara-saudara, untuk wilayah timur, ini adalah Sambi, Nogosari, Simo, dan Klego, serta Andong. Ini dipercayakan kepada Saudara Rubianto, Sarjana Sosial Islam. Dan yang terakhir, ini yang keempat, ini Saudara Muhammad Mahmudi, Sarjana Agama, dan Magister Hukum. Ini kami percayakan untuk menjadi koordinator wilayah Karanggede, Kemusu, Wonosgoro, Juwangi, dan Wonosamudro. Saudara-saudara, untuk lebih jelasnya mungkin akan kami jelaskan secara singkat kinerja Bawaslu di 2022. Kita memiliki program kerja di 2022, juga kita melakukan suswatip secara masif, juga kita mendirikan Saka Adiasta yang sudah berjalan sampai sekarang, juga pembuatan iklan layanan masyarakat. Ini ada Endo, ada Sambang Sedulur yang mungkin bisa saudara-saudara, sahabat Bawaslu semua nikmati di akun YouTube kami. Juga untuk meningkatkan kapasitas SDM-nya, kita juga melakukan peningkatan SDM secara berkala maupun secara periodik. Juga pembentukan pengawas pemilu ad hoc ini sudah berjalan. Kita sudah membentuk adanya Panwascam, ini juga pengawasan secara tahapan. Ini selalu kita lakukan dengan melaksanakan sesuai dengan Polhub yang terakhir, sehingga PIC-nya akan ada di Kordip yang berbeda. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat Bawaslu semua, dalam pendaftaran, permin, perpak, dan penetapan, ini juga kita melakukan pengawasan secara baik dan bikin sebuah laporan secara baik juga. Ini saya kira sudah berjalan dengan baik dan kita laporan akhir juga nanti akan kita
laporkan kepada saudara-saudara semua. Demikian, saudara-saudara semua, penjelasan secara singkat tentang kinerja Bawaslu Kabupaten Boyolali tahun 2022. Selanjutnya secara rinci nanti akan disampaikan oleh sahabat-sahabat kami dari Kordip atau koordinator divisi masing-masing, di mana pada saat ini sudah lengkap. Ini ada Kordip SDM, yaitu dari Bapak Muhammad Mahmudi, untuk bisa mengawali yang pertama untuk bikin publikasi kinerja ini. Kepada Bapak Muhammad Mahmudi, monggo kami persilahkan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketua dan Bapak Ibu anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali, seluruh sahabat Bawaslu dimanapun berada. Melanjutkan apa yang disampaikan Pak Ketua, kami di sini akan menyampaikan laporan kinerja tahun 2022 Divisi SDM, Organisasi dan Diklat. Ada beberapa hal yang di tahun 2022 kita lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu dan sahabat Bawaslu dimanapun berada, adalah terkait dengan peningkatan kapasitas SDM. Ada beberapa kegiatan yang kami lakukan. Yang pertama, peningkatan kapasitas aparatur pengawas. Ini selama kurun waktu 2022 itu kita laksanakan 4 kali. Peserta dari internal, staf pimpinan, dan menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten, baik nasional maupun pembicara dari lokal. Yang kedua, kita melakukan pelatihan peningkatan kapasitas pembuatan berita dan video. Ini juga kita menghadirkan narasumber yang berkompeten pula dalam rangka memberikan peningkatan kapasitas terhadap staf, khususnya bagi staf kehumasan kita. Yang berikutnya, pelatihan peningkatan kapasitas kearsipan. Ini juga kita lakukan agar kemudian peningkatan kapasitas terhadap staf kita terkait dengan bagaimana mengarsipkan surat-surat, kemudian SPJ, LPJ kita yang ada di kantor ini dengan baik. Berikutnya, pembekalan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan. Ini kita lakukan pada saat pelantikan Panwaslu Kecamatan terpilih. Yang berikutnya ada pelatihan sekretariat Panwaslu Kecamatan. Ini juga kita lakukan mengingat di akhir tahun 2022 kita sudah memiliki lembaga ad hoc yang ada di Panwaslu Kecamatan. Yang berikutnya, Bapak Ibu, kegiatan yang dilakukan oleh Divisi SDM, Organisasi dan Diklat berikutnya adalah rekrutmen Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan kita bentuk, kita rekrut itu sejak bulan September sampai dengan bulan Oktober kemarin. Sosialisasi kita lakukan di tanggal 10 sampai dengan 21 September. Kemudian pendaftaran kita lakukan tanggal 21 sampai dengan 27 September. Dan perlu kami sampaikan, ada 9 kecamatan yang akhirnya dilakukan perpanjangan karena di 9 kecamatan ini 30% dari pendaftar itu belum mencukupi, sehingga ada 9 kecamatan yang akhirnya kita lakukan perpanjangan agar terpenuhi kuota perempuan. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa data terakhir pendaftar kita Panwaslu Kecamatan untuk pemilihan umum tahun 2024 itu berjumlah 304.
tentu ini jumlah yang tidak sedikit dan banyak pilihan, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya setelah dilakukan pendaftaran, tahapan berikutnya terkait dengan pembentukan Panwaslu Kecamatan adalah penelitian berkas. Perlu kami sampaikan, dari 306 Bapak Ibu, itu yang lolos administrasi berjumlah 289, karena ada 17 pendaftar yang dinyatakan tidak lolos, 8 perempuan dan 9 laki-laki, karena belum cukup umur, kemudian ada yang pendaftar tidak melengkapi persyaratan, sehingga kami nyatakan tidak lolos administrasi. Bapak Ibu, selanjutnya tahapan setelah lolos administrasi, dilanjutkan tes tertulis, dan tes tertulis kami lakukan di tanggal 15 Oktober tahun 2022 berada di SMK Negeri 1 Mojosongo, Bapak Ibu. Dari tes wawancara perlu kami sampaikan, akhirnya kami umumkan yang masuk 6 besar itu berjumlah 132. Ini berasal dari 22 kecamatan. Dari 132 perlu kami sampaikan, perempuan itu berjumlah 26 dan laki-laki 106. Artinya ada 14,7% perempuan yang masuk di 6 besar, Bapak Ibu. Selanjutnya kita lakukan tes wawancara di tanggal 19 sampai dengan tanggal 22 Oktober tahun 2022. Bapak Ibu, selanjutnya setelah tes tertulis, CAT, kemudian wawancara, kami lakukan pengumuman Panwaslu Kecamatan terpilih. Dari 22 kecamatan Bapak Ibu, itu ada 4 kecamatan yang tidak terdapat perempuan terpilih di sana, karena memang di 4 kecamatan ini 6 besar tidak ada perempuannya, sehingga tidak ada pilihan untuk kami untuk memilih perempuan, sehingga di 22 kecamatan itu ada 4 kecamatan yang tanpa perempuan, dan jumlah perempuan terpilih itu ada 18 perempuan, sehingga laki-lakinya berjumlah 48, mohon maaf, 48 perempuan. Keterwakilan perempuan Bapak Ibu itu ada 27%. Kemudian lihat dari pendidikan Panwaslu Kecamatan terpilih, dapat kami sampaikan dari 66 Panwaslu Kecamatan terpilih, dilihat dari sisi pendidikan Bapak Ibu, latar belakang pendidikan, itu ada 4 orang yang pendidikannya sampai di S2, kemudian S1 ada 35, kemudian D3 ada 4, dan SMA ada 23. Artinya mayoritas Panwaslu Kecamatan kita adalah pendidikannya adalah strata 1 atau S1, Bapak Ibu. Yang selanjutnya kami sampaikan terkait dengan anggaran. Perlu kami sampaikan bahwa tahun 2022 pagu anggaran Bawaslu dan Boyolali itu kisarannya sekitar 4 miliar, dan realisasi anggaran kita 3,7 miliar. Artinya kalau dilihat dari persentase Bapak Ibu, relasi anggaran kita 90,19%, cukup tinggi serapan kita, dan tentu kita bersyukur di tahun 2022 itu kita bisa melaksanakan banyak kegiatan dan serapan kita cukup tinggi. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami sampaikan sesuai dengan PIC Polhub yang disampaikan Pak Ketua. Salah satu tugas pengawasan yang kemudian dimandatkan oleh Divisi SDM adalah soal pengawasan daerah pemilihan, dan tentu Bawaslu Kabupaten Boyolali telah melakukan
berbagai pencegahan, khususnya himbauan telah kita kirimkan kepada KPU, dan kita telah melakukan simulasi juga terhadap alokasi jumlah kursi di setiap daerah pemilihan di Kabupaten Boyolali. Dan perlu kami sampaikan bahwa KPU telah mengumumkan rancangan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Boyolali dalam pemilu tahun 2024 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat melalui surat pengumuman nomor 1917 garis miring seterusnya tertanggal 23 November tahun 2022. Beberapa hal pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, Bapak Ibu, terkait dengan uji publik, karena prinsipnya bahwa pendapilan itu harus dilakukan tahapannya selain pengumuman, kemudian tanggapan masyarakat, harus dilakukan uji publik. Dan terjadi 2 kali uji publik yang dilakukan oleh KPU, dan 2 kali kegiatan itu juga dihadiri dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali. Bapak Ibu yang kami hormati, selain pengawasan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang kami lakukan dari Divisi SDM Organisasi dan Diklat adalah pengawasan terhadap pembentukan maupun rekrutmen lembaga ad hoc di jajaran KPU. Dan sampai hari ini tentu kita tahu bahwa di KPU sedang berlangsung pembentukan dan rekrutmen anggota PPS. Kalau PPK kita menunggu dalam waktu yang tidak lama akan dilakukan pelantikan, dan tentu Bawaslu berkepentingan untuk kemudian mengawasi itu sesuai dengan Perbawaslu yang terbaru, bahwa salah satu objek pengawasan adalah selain tahapan tentu terkait dengan rekrutmen lembaga ad hoc di jajaran KPU. Bapak Ibu dan sahabat Bawaslu dimanapun berada, demikian yang bisa kami sampaikan dari Divisi SDM dan Organisasi Diklat Bawaslu Kabupaten Boyolali. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Kordib SDM. Saudara-saudara, sahabat Bawaslu dimanapun berada, itu tadi laporan kinerja dari Kordib SDM, yaitu Saudara Muhammad Mahmudi. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, selanjutnya kami lanjutkan untuk berikutnya, yaitu dari Kordib Hukum dan Penjelasan Sengketa kepada Saudari Puspaningrum, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Ketua, kesempatan diberikan kepada saya selaku Koordif Hukum dan Penilaian Sengketa. Kami akan melaporkan kinerja selama 1 tahun ini, apa yang sudah dilakukan oleh Divisi Penyelesaian Sengketa, Divisi Hukum dan Penilaian Sengketa. Pada kesempatan ini, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menjadi PIC terhadap pendaftaran partai politik. Perlu kami sampaikan, hasil pengawasan dalam pendaftaran partai politik yang dilakukan oleh Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kabupaten Boyolali, kita khususnya mengawasi verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual, karena pendaftaran partai politik berada di KPU RI. Kewenangan kita adalah melakukan pengawasan Vermin dan Verfak seperti yang dilakukan oleh KPU Kabupaten. Sebelum kita melakukan pengawasan Vermin maupun Verfak, terlebih dahulu kami atau kita memetakan kerawanan-kerawanan
yang kemungkinan terjadi dalam tahapan verifikasi partai politik. Di antaranya adalah ketidakpatuhan KPU dalam melaksanakan verifikasi faktual maupun verifikasi administrasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian adanya konspirasi atau termasuk suap dan lain-lain partai politik calon peserta dengan KPU dalam pelaksanaan verifikasi. Kemudian keterpenuhan keterwakilan perempuan sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini khususnya adalah pengurusan partai politik. Kemudian ketidaksesuaian kantor partai politik dengan ada di sipol dengan yang ada di fakta di lapangan. Pemenuhan susunan kepengurusan berdasarkan verifikasi partai politik. Kemudian anggota partai politik yang berstatus PNS, Polri, dan TNI, kemudian ganda internal maupun ganda eksternal dalam keanggotaan, kemudian tidak kepatuhan prosedur dalam proses verifikasi faktual, kemudian keterpenuhan 50% sebaran kecamatan. Ini semua data yang kami dapatkan dari Sipol. Jadi ini kita petakan dulu kemungkinan-kemungkinan kerawanan-kerawanan yang terjadi. Setelah dilaksanakan pemetaan kerawanan, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, maka Bawaslu melakukan perencanaan pengawasan dalam tahapan verifikasi partai politik. Di antaranya adalah melakukan pengawasan secara garis besar difokuskan dalam hal penyiapan struktur pengawas pemilu. Kemudian peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan verifikasi partai politik dengan cara sosialisasi. Kemudian membentuk tim pengawasan, melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung, kemudian melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Boyolali dalam hal ini, memberikan saran perbaikan apabila terdapat persyaratan verifikasi partai politik yang tidak terpenuhi, memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten apabila teguran dan saran tidak ditindaklanjuti, kemudian mengirimkan berkas atau surat himbauan kepada KPU Kabupaten dan parpol di Boyolali, dan membuka posko aduan bagi masyarakat yang tercatat di dalam Sipol. Jadi sahabat Bawaslu, ini semua diperoleh data-data itu yang ada termuat di dalam Sipol. Kemudian setelah itu kami Bawaslu Boyolali melakukan kegiatan pengawasan. Yaitu diantaranya adalah sebelumnya kita melakukan koordinasi dengan KPU Boyolali dan mengirimkan himbauan kepada KPU sebagai upaya pencegahan. Ini yang dilaksanakan. Hasil dari pengawasan verifikasi kepengurusan di Boyolali menurut Sipol ada 8 partai yang dilakukan Vermin maupun Verfak, baik itu kepengurusan maupun keanggotaan, yaitu Partai Bulan Bintang, Partai Buruh, Partai Garuda, Partai Gelora Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Persatuan Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Umat. Kedelapan partai ini di dalam verifikasi kepengurusan oleh KPU dinyatakan memenuhi syarat. Kemudian dilakukanlah verifikasi faktual keanggotaan dengan cara kita melakukan verifikasi langsung, mendatangi rumah atau orang di rumah yang sesuai yang terdapat di dalam sampling. Sampling kita tidak mendapatkan secara langsung dari KPU, kita hanya mengikuti kemana KPU itu pergi, dan kegiatan ini kita lakukan semaksimal mungkin untuk mendampingi, menyertai KPU dalam melaksanakan verifikasi faktual. Dalam melaksanakan verifikasi faktual, banyak kendala yang dihadapi,
baik itu dilakukan oleh yang didapati oleh KPU maupun Bawaslu. Ada yang tidak bisa ditemui, begitu. Ada yang tidak merasa menjadi anggota partai. Bawaslu mengawasi dengan cermat, tetapi Bawaslu tidak ikut menentukan apakah partai tersebut itu statusnya MS atau TMS, karena itu semua kewenangan dari KPU. Pada akhirnya, setelah Bawaslu ikut mengawasi verifikasi, kemudian dalam pleno KPU menyatakan bahwa ada beberapa calon partai peserta pemilu yang tidak memenuhi syarat atau BMS maksudnya begitu, yaitu Partai Buruh, Partai Umat, Partai Garuda, Partai Keadilan Nusantara, dan Partai Bulan Bintang. Terhadap partai-partai ini, 5 partai yang belum memenuhi syarat ini, maka dilakukan verifikasi ulang. Akhirnya pengawasan dilakukan sebagaimana yang sudah dilakukan sebelumnya. Dari hasil pengawasan, Bawaslu masih ditemukan beberapa anggota partai yang berprofesi sebagai kepala desa dan jabatan lain yang dilarang seperti menjadi ASN. Bisa dilihat dari infografis yang ada disampaikan di layar. Jumlah anggota yang berprofesi sebagai kepala desa dan atau jabatan yang lain yang dilarang, yaitu ada pada partai PKN, kemudian Partai Garuda, dan Partai Umat. Kemudian hasil verifikasi faktual perbaikan terhadap 5 partai tadi, dan semua partai yang ikut diverifikasi yang pada akhirnya menurut KPU, karena kita dasarnya adalah berita acara KPU dan surat yang kita sampaikan kepada KPU, menyatakan bahwa Partai Bulan Bintang, Partai Buruh, Partai Garuda, Partai Gelora Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Persatuan Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Umat semua dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU. Di samping itu, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa melakukan pengawasan dengan mengisi instrumen pengawasan, yaitu Form A. Ada 150 jumlah Form A, dan Form F. Form F itu adalah pencegahan. 165 saran perbaikan ada 7, sehingga jumlah form yang kami isi sejumlah 322 form, yaitu Form A sejumlah 150, Form F 165, dan saran perbaikan ada 7. Di samping itu, karena Bawaslu juga membuka posko aduan sipol, ada sebanyak 28 aduan yang masuk pada Bawaslu terhadap sipol. Demikian tadi apa yang bisa kami sampaikan terkait dengan laporan kinerja Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Boyolali tahun 2022. Waktu saya kembalikan kepada Ketua. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kordi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, demikian jadi paparan dari Saudari Puspaningrum, Kordip Hukum dan Penyelesaian Sengketa dengan kegiatan-kegiatan di dalam tahun 2022. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, untuk selanjutnya ini kepada Saudara Rubianto, Kordip Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, untuk bisa memaparkan kegiatan-kegiatannya di tahun 2022. Kepada Saudara Rubianto kami persilahkan, monggo Pak Kodim.
Baik, terima kasih. Kami dari Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, sesuai dengan Polhub yang baru, yang kemarin transisi dari Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, menyampaikan berkaitan dengan beberapa kegiatan yang memang difokuskan itu pada upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pemilu selama tahapan pelaksanaan. Terutama kemarin ada 2 tahapan yang kita awasi. Yang pertama adalah tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yang kemudian berikutnya adalah tahapan pendaftaran penetapan partai politik. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember ada beberapa kegiatan yang kita kategorikan sebagai upaya-upaya bentuk pencegahan. Yang pertama adalah di setiap kegiatan maupun kemudian di interval waktu dalam 1 tahun itu, kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk melakukan pencegahan akan terjadi pelanggaran dan juga dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang pertama adalah 1, kita melakukan identifikasi kerawanan di setiap tahapan, termasuk juga menyusun indeks kerawanan pemilu yang kemarin kita lakukan, dan ada sekitar 7 kali kegiatan yang kita lakukan. Yang berikutnya adalah konsolidasi data. Ini berkaitan dengan soal data pemilih yang kemarin dimutakhirkan oleh KPU lewat DPP, dan juga terkait dengan soal data-data dukungan partai politik yang di tahapan verifikasi baik administrasi maupun faktual partai politik saat peserta pemilu. Yang berikutnya adalah kegiatan dalam rangka koordinasi dan supervisi yang kita lakukan. Ini upaya pencegahan juga karena kemarin kita sudah terbentuk Panwascam, sehingga ada kurang lebih 47 kegiatan yang kita lakukan untuk koordinasi baik dengan stakeholder maupun dengan internal jajaran Bawaslu di Panwas Kecamatan. Kemudian selama kurun waktu 1 tahun kemarin kita melakukan MOU sebanyak 2 kali dengan lembaga mitra. Kemudian ada juga perjanjian kerjasama sebanyak 2. Kemudian melakukan pendidikan pengawas partisipatif, itu baik yang kemudian dianggarkan oleh Bawaslu maupun yang kemudian bekerjasama dengan mitra Bawaslu seperti sekolah maupun perguruan tinggi. Ada sebanyak 6 kali. Kemudian ada juga forum warga yang kita hadiri di desa binaan kita, di desa anti money politik dan desa pengawasan. Kemudian sepanjang sampai dengan bulan Desember tahun 2022 kita ada program desa pengawasan itu ada 8, kemudian desa anti politik uang itu sejumlah 7. Nah, sahabat Bawaslu yang saya hormati, di samping melakukan upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran, kita kemarin mengirimkan himbauan sejumlah 21 kali ini pada masa atau pada tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan penetapan partai politik. Ini sebanyak 21 kali, di mana 21 kali himbauan itu kita berikan kepada KPU sejumlah 11, kemudian pemerintah daerah 1, pada TNI Polri 1, kemudian pada partai politik 5, dan lembaga lain 2. Ini berkaitan dengan himbauan terutama berkait dengan melakukan cek data diri terkait dengan data dukungan partai politik terhadap beberapa mitra seperti pemerintah daerah dan institusi lain. Ini
yang dimana di situ kita berharap bahwa di mana ada anggota atau misalnya ASN, TNI, Polri yang kemudian menjadi anggota partai politik bisa dilakukan upaya pencegahan agar tidak masuk di daftar dukungan partai politik. Kemudian upaya pencegahan yang lain adalah kegiatan pencegahan dalam bentuk humas. Kita melakukan publikasi, ada 3 publikasi. Yang pertama adalah kita membuat buku, yang berikutnya kita menerbitkan buletin sebanyak 2 kali, dan yang terakhir kita kemarin membuat film layanan masyarakat terkait dengan informasi pencegahan atau penanganan pelanggaran. Itu kita buat film layanan masyarakat dengan judul Endo yang sudah dirilis di bulan Agustus kemarin. Dan yang terakhir untuk upaya pencegahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, kemarin kita sudah melaunching yang membentuk Saka Adiasta, dan di tahun kemarin ada 4 kali pertemuan untuk melakukan diklat atau melakukan pendidikan yang berkaitan dengan Saka Adiasta, yaitu di Krida Pencegahan dan Krida Penanganan Pelanggaran. Sahabat Bawaslu yang kami hormati, berkaitan dengan humas, ya, kami sampaikan bahwa media sosial yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali, kita ada 4 akun media sosial. Ada Instagram dengan jumlah follower sejumlah 2.447, kemudian Facebook ada 4.831 pertemanan, di Twitter kita ada 127 follower, dan di YouTube kita ada 1.750 subscribe. Memang angka ini belum belum menunjukkan interaksi yang tinggi, tapi kita berharap ke depan media sosial kita semakin baik, dan interaksi dengan sahabat Bawaslu di media sosial akan berjalan dengan baik, dan ada peningkatan dari sisi jumlah follower maupun dari sisi tayangan-tayangan di media sosial. Di media sosial telah melakukan publikasi dengan membuat flyer selama tahun kemarin dari 115. Kita membuat berita dengan sejumlah 72 berita yang kita muat di website. Kemudian ada film pendek dan film ILM yang selain dari film yang agak panjang yang tadi disebut dengan film Indo tadi, ada 10 film yang kita buat. Kemudian infografis yang kita tampilkan itu ada sekitar 15, dan tadi kita sebutkan di awal kita menerbitkan buku dan mencetak buletin. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan dari Divisi Pencegahan Parmas dan Humas. Mudah-mudahan di tahun 2023 kerja pencegahan semakin kita kuatkan. Ini bagian daripada fokus kita di tahun 2023, karena semakin banyaknya tahapan yang berhimpitan, maka kita akan isi ruang-ruang pencegahan, ya, dengan sebaik-baik mungkin, dengan pencegahan sebanyak mungkin, karena di setiap tahapan itu berpotensi untuk kemudian ada pelanggaran, sehingga di 2023 memang sebagaimana kemudian juga menjadi tugas Bawaslu lebih pada berkaitan dengan program-program pencegahan akan semakin kita tingkatkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Korbit Pencegahan atas paparannya. Sahabat Bawaslu dimana berada, inilah program-program yang sudah dilaksanakan oleh Divisi Pencegahan dan Hubungan Masyarakat, Hubal dan Partisipasi Masyarakat, sehingga ada beberapa hal yang sudah dilaksanakan dengan baik dan bisa dilihat di media-media sosial dari Bawaslu Kabupaten Boyolali. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, selanjutnya ini yang terakhir divisi penanganan pelanggaran, di mana divisi penanganan pelanggaran ini dipimpin oleh Bapak Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum,
di mana pada saat ini akan memaparkan publikasi kegiatan di tahun 2022. Kepada Saudara Widodo kami persilahkan. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali beserta rekan-rekan anggota. Yang saya hormati dan saya cintai sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Saya Widodo, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Boyolali, akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan atau laporan kinerja Bawaslu Kabupaten Boyolali yang menjadi bagian dari tanggung jawab saya sebagai Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi selama tahun 2022. Kami awali dari Divisi Data dan Informasi, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang berbawaslu maupun peraturan Komisi Informasi, bahwa Bawaslu Kabupaten Kota merupakan lembaga publik yang berkewajiban untuk menyampaikan segala kegiatannya sebagai bagian tanggung jawab untuk disampaikan kepada masyarakat, karena terikat di dalam peraturan bahwa lembaga publik harus menyampaikan informasi sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Boyolali melalui Koordinator Divisi Data dan Informasi berkewajiban untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan progres pengembangan PPID di Bawaslu Kabupaten Boyolali. Jumlah pemohon informasi di PPID Bawaslu Kabupaten Boyolali laki-laki sejumlah 5 orang dan perempuan kosong atau tidak ada pemohon, karena pemohon memang didominasi oleh rekan-rekan mahasiswa yang berkepentingan untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir atau skripsi. Kemudian yang kedua, kami sebagai lembaga publik PPID Kabupaten Boyolali berkewajiban untuk memberikan jawaban terhadap permohonan informasi itu maksimal 10 hari, dan kami berkomitmen sesuai dengan SOP yang kami miliki di PPID Kabupaten Boyolali, maka maksimal 10 hari itu seluruh informasi yang dimohonkan oleh pemohon informasi sudah kami penuhi. Kemudian jumlah permohonan informasi yang ditolak sampai hari ini tidak ada, dan kami berkomitmen sekali lagi bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, lembaga publik harus berkomitmen untuk menyampaikan segala kegiatannya sebagai bagian dari tanggung jawab pemberian informasi kepada publik. Kemudian jenis-jenis informasi yang ada di PPID Bawaslu Kabupaten Boyolali yang sudah berhasil kami unggah di laman website PPID Kabupaten Boyolali. Yang pertama, informasi berkala sejumlah 314 informasi. Kemudian yang kedua, informasi serta-merta sejumlah 58 informasi. Kemudian yang ketiga, informasi bersifat setiap saat sejumlah 60 informasi, dan informasi yang dikecualikan sejumlah 10 informasi, sehingga jumlah total ada 442 jenis informasi. Perlu kami sampaikan dan kami garis bawahi kepada sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, bahwa seluruh warga masyarakat di Kabupaten Boyolali berhak untuk mendapatkan informasi apapun kegiatan, apapun dokumen yang disimpan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali. Namun demikian ada batasan, kecuali hal tersebut merupakan informasi yang dikecualikan. Kemudian kami mempunyai kewajiban, selain kita menyampaikan informasi yang sifatnya reguler kepada masyarakat, juga berkewajiban melayani permohonan informasi kepada masyarakat. Kami juga setiap tahun minimal ada 2 kali pembaruan DIP, yaitu daftar informasi publik, yang kami sampaikan biasanya di bulan Juni dan di bulan Desember, sehingga pada tahun 2022 ini kami sudah 2 kali berhasil
memperbarui DIP atau daftar informasi publik kepada masyarakat. Itu hal-hal terkait dengan layanan divisi data dan informasi, dan kami sampaikan kepada masyarakat bahwa kami sebagai lembaga publik selalu terbuka terhadap permohonan informasi yang dimohonkan oleh masyarakat, dan silakan kunjungi website PPID Bawaslu Kabupaten Boyolali. Silakan isi permohonan informasi yang dibutuhkan kepada kami, dan nanti akan kami bawa di dalam rapat internal kami apakah permohonan informasi itu bisa kami tindak lanjuti ataukah tidak. Kemudian selanjutnya terkait dengan divisi penanganan pelanggaran yang berdasarkan Perbawaslu Pulau Hubungan melekat pada divisi penanganan pelanggaran data dan informasi, kami sampaikan sebagaimana kita ketahui bahwa tahapan pemilu tahun 2024 saat ini kita sudah baru saja menyelesaikan verifikasi faktual partai politik, dan ada jumlah temuan dan laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Boyolali. Yang selanjutnya, jumlah temuan dan laporan yang ditangani oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Boyolali, ada satu jenis temuan yang masuk di Bawaslu Kabupaten Boyolali terkait dengan perangkat desa yang masuk di data sipol pendukung partai politik, dan sudah kami tindak lanjuti. Kemudian laporan sampai saat ini belum ada laporan yang masuk di Bawaslu Kabupaten Boyolali, sehingga total hanya ada satu baik temuan maupun laporan yang kami tangani. Kami berharap ke depan kita selalu tingkatkan kerjasama dan sinergitas sehingga Bawaslu Kabupaten Boyolali semakin bisa berperan dalam upaya menegakkan demokrasi dan keadilan di Kabupaten Boyolali. Perlu kami sampaikan juga bahwa Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi semoga tetap menjadi optimum remedium, artinya upaya terakhir dari penegakan hukum di pemilu, sehingga kita maksimalkan, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Perdif pencegahan, untuk kita maksimalkan seluruh kegiatan pencegahan di dalam pengawasan tahapan pemilu tahun 2024. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan kinerja Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bapak Ketua. Terima kasih kepada Saudara Koordip Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi atas paparannya sehingga melaksanakan kegiatan-kegiatan di tahun 2022. Saudara-saudara, sahabat Bawaslu dimanapun berada, demikian tadi publikasi kinerja Bawaslu Kabupaten Boyolali pada tahun 2022 sudah kami ungkapkan di sini. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih, dan dari kami bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kami kembalikan kepada saudara pembawa acara. Sahabat Bawaslu, demikian tadi publikasi kinerja Bawaslu Kabupaten Boyolali tahun 2022. Terima kasih kami ucapkan kepada sahabat Bawaslu yang telah menyaksikan acara pada siang hari ini. Apabila ada kekurangan dalam acara ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.